warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Julianti Mandasari. Saya adalah guru produktif agribisnis tanaman perkebunan di SMKS Gunajaya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pembibitan dan kultur jaringan kelas 11 ATP. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, siswa dapat pertama, peserta didik dapat menganalisis lokasi pembibitan tanaman perkebunan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang lokasi pembibitan tanaman perkebunan. Ketiga, peserta didik dapat mendesain lokasi tempat pembibitan tanaman perkebunan. Dan yang terakhir, keempat adalah peserta didik dapat mencari lokasi yang tepat untuk pembibitan tanaman perkebunan. Untuk membangun pembibitan ada beberapa tahapan pekerjaan yang harus kita lakukan. 1. Menyiapkan lokasi. 2. Menyiapkan sarana dan prasarana. Ketiga, melakukan pembibitan itu sendiri. Dan keempat, melakukan pemeliharaan bibit. Tahapan pertama dalam pembangunan pembibitan adalah menyiapkan lokasi bibit. Inilah yang akan kita bahas pada materi sekarang. Lokasi pembibitan hampir sama dengan lokasi areal pertanaman komoditas perkebunan. Keduanya harus dipersiapkan dengan baik. Lokasi pembibitan harus dipersiapkan sesuai dengan persyaratan yang ada, sehingga proses pembibitan berlangsung lancar dan akhirnya diperoleh bibit bermutu tinggi. Sebaiknya, bila kita melakukan kegiatan pembibitan pada lokasi yang tidak sesuai persyaratan, maka dapat berakibat bibit yang dihasilkan tidak bermutu. Apabila bibit tersebut ditanam di lahan, akan memperoleh hasil yang tidak bermutu pula. Dan hasil yang diperoleh pun memiliki nilai atau harga jual yang sangat rendah, sehingga diperoleh kerugian yang sangat besar. Syarat lokasi pembibitan. 1. Tanah atau lahan permukaan datar. 2. Posisi dekat dengan sumber air. 3. Sistem irigasi kebun lancar. 4. Mudah diawasi. Dan 5. Aman. Syarat pertama, tanah atau lahan memiliki permukaan datar. Dalam membibitkan tanaman perkebunan, pilihlah lokasi yang memiliki permukaan datar. Hal ini akan mempermudah dalam merawat bibit setiap harinya. Tanah yang datar juga mempunyai kapasitas yang lebih banyak dibandingkan jika permukaan tanah bergelombang. Hal itu akan mengakibatkan diperlukannya tenaga kerja yang banyak dan juga pengeluaran biaya yang tinggi. Syarat kedua, posisi berdekatan dengan sumber air. Selama masa pembibitan, tanaman membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak. Keberadaan sumber air di dekat kebun akan sangat membantu dalam menyirami bibit tanaman perkebunan, yang biasanya dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Syarat ketiga adalah sistem irigasi lancar. Kita harus memastikan bahwa sistem drainase dan irigasi yang dimiliki pada kebun pembibitan selalu lancar. Usahakan semua tanaman bisa mendapatkan air yang diperlukan. Pastikan pula tidak ada potensi banjir, karena akan mengakibatkan tanaman membusuk. Sistem irigasi bisa dikatakan bagus jika mampu memenuhi kebutuhan air tanaman dan mengalirkan langsung semua air yang menggenang. Syarat 4,
mudah diawasi. Berdekatan dengan pemukiman warga atau perumahan karyawan merupakan salah satu tanda bahwa lokasi pembibitan tersebut cukup bagus. Tempat yang demikian akan mempermudah dalam melakukan pengawasan bibit secara intensif. Kita bisa berjalan kaki menuju tempat pembibitan tanpa perlu mengendarai kendaraan bermotor, sehingga biaya transportasi bisa lebih hemat. Syarat kelima adalah lokasi aman. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembibitan tanaman perkebunan juga harus dipastikan keamanannya. Hal ini berarti lokasi tersebut bebas dari hama dan penyakit. Kadangkala binatang seperti ayam, kambing, sapi, dan kerbau juga dapat merusak atau memakan bibit-bibit. Termasuk juga keamanan dari pencurian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian penjelasan Ibu tentang analisis lokasi perkebunan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan berguna bagi kalian juga. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.